Ada pertanyaan, bagaimana tuh kalau ada orang yang bertanya, itu ketika dia masih hidup seluruh hartanya dihibahkan kepada anak-anaknya. Sehingga ketika terjadi kematian terhadap istrinya, dia pun bingung. Bingungnya ini dia sebagai orang tua, dia butuh pendamping, butuh istri. Sementara hartanya udah pada nggak ada. Ada kejadian seperti itu gitu ya. Sehingga ketika hal itu terjadi, dia bilang kepada anak-anaknya, "Nak, saya ini mau beristri karena mama kalian udah menikah, udah meninggal." Terus apa kata anak-anaknya? "Ayah mau menikah, sementara ayah nggak ada harta lagi, semua udah dihibahkan kepada kami. Gimana tuh?" Ayahnya pun bingung. Bingung ayahnya, ya karena jelas ketika terjadi pernikahan kan dia sebagai suami kan harus ada biaya menafkahin istrinya. Namun istrinya yang akan dimonikahin ini setuju pula. "Saya menikah dengan kamu itu bukan karena hartamu. Ya udah, kita menikah aja. Kita awali lagi balik dari nol." Akhirnya mereka pun menikah ya dari nol lah. Mereka suami istri bekerja, dan alhamdulillah Allah berikan pertolongan, dan ada di antara anaknya itu juga yang sadar. Kami pinjamkan kepada ayah ini dan ibu perkebunan anaknya tuh yang tadinya adalah milik mereka, milik suami, Iya, milik ayahnya. tapi status hibahnya itu kan berarti Ya, punya siapa itu toh? ya status hibahnya tetap punya anaknya. Ya anak. Namun kan anaknya itu ya itu dipinjamkan kepada ayah mereka. Oh gitu. Iya, Balik lagi. balik lagi gitu ya. Makanya ketika terjadi hibah itu kita harus hati-hati, karena hibah itu kan ya Harta. perpindahan harta gitu. Itu udah bukan milik dia lagi gitu. Iya. Jadi disitulah ya, hibah itu pun ya itu ada risikonya juga. Makanya dalam Islam tuh ada yang disebut dengan hibah, ada yang disebut dengan wasiat, ada yang disebut dengan waris. Sesuai pesan Nabi ya kepada kita sebagai orang yang beriman, ta'allamul faraid wa 'allimuha. Pelajarilah ilmu faraid, kemudian ajarkanlah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa memang ya solusi untuk ya membagi harta dalam Islam itu yaitu dengan ilmu faraid tadi. Kita pelajari, ketika kita udah paham, kita ajarkan. Insya Allah ketika harta kita itu dibagi sesuai dengan ilmu faraid, maka harta itu pun akan mendatangkan keberkahan, akan mendatangkan kemuliaan.